Selamat datang di Lensa Dunia, ruang di mana kita membedah sejarah yang jarang terungkap ke permukaan. Sebelum kita meluncur lebih jauh ke dalam rahasia besar di balik teknologi antariksa, pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan penjelajahan mendalam kami setiap minggunya. Tahukah Anda bahwa roket raksasa yang membawa manusia ke bulan atau satelit yang memungkinkan internet yang Anda gunakan saat ini memiliki silsilah yang lahir dari kegelapan perang paling mematikan dalam sejarah manusia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak yang sengaja disembunyikan, bagaimana teknologi pemusnah massal berubah menjadi kendaraan harapan bagi peradaban modern. Bersiaplah, karena kebenaran di balik penaklukan ruang angkasa jauh lebih kompleks dan kelam daripada yang tertulis di buku sejarah sekolah. Jauh sebelum mesin berbahan bakar cair menyentuh awan, mimpi untuk meninggalkan bumi hanyalah sebuah fantasi liar yang dianggap gila. Di akhir abad ke-19, Konstantin Tsiolkovsky di Rusia mulai merumuskan persamaan matematika tentang daya dorong roket, sementara di Amerika Serikat, Robert Goddard diejek oleh media karena percaya roket bisa bergerak di ruang hampa udara. Namun, visi mereka segera ditangkap oleh kekuatan yang jauh lebih ambisius dan haus kekuasaan. Di Jerman, sekelompok pemuda jenius yang tergabung dalam perkumpulan amatir mulai bereksperimen dengan api dan besi. Mereka tidak sekedar mencari cara untuk menyentuh bintang, melainkan mencari cara untuk menaklukkan gravitasi demi satu tujuan yang saat itu masih terselubung, supremasi militer. Nama Wernher von Braun mungkin terdengar seperti pahlawan sains bagi sebagian orang. Namun, ia memulai karirnya sebagai arsitek senjata pemusnah bagi Reich Ketiga. Di bawah perlindungan rezim Nazi, von Braun memimpin pengembangan A4 yang nantinya dikenal dunia sebagai V2, roket balistik jarak jauh pertama di dunia. Ini bukan sekedar kembang api raksasa, ini adalah keajaiban teknik yang melampaui zamannya. Menggunakan oksigen cair dan alkohol sebagai bahan bakar, V2 mampu melesat menembus batas atmosfer, mencapai ketinggian suborbital sebelum jatuh menghujam bumi dengan kecepatan supersonik yang tidak bisa dicegat oleh radar manapun pada masa itu. Tersembunyi di pesisir terpencil Laut Baltik, sebuah desa bernama Peenemünde diubah menjadi laboratorium rahasia paling canggih di dunia. Disinilah ribuan ilmuwan dan teknisi bekerja siang dan malam untuk menyempurnakan sistem pemandu gyro dan mesin turbopam yang menjadi jantung dari teknologi roket modern. Peenemünde adalah simbol kontradiksi manusia, sebuah tempat di mana intelijensi tertinggi dikerahkan untuk menciptakan kehancuran paling efisien. Suara gemuruh mesin roket yang diuji coba di sini bukan hanya getaran bagi tanah Jerman, melainkan lonceng kematian bagi kota-kota di Eropa yang sebentar lagi akan menjadi target dari senjata pembalasan Hitler. Namun, ada harga mengerikan yang harus dibayar untuk kemajuan ini, fakta yang seringkali dihapus dari narasi kemenangan sains. Roket V2 tidak diproduksi di pabrik-pabrik biasa, melainkan di dalam terowongan bawah tanah Mittelbau-Dora yang gelap dan lembab. Di sana, puluhan ribu tahanan kamp konsentrasi dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi sebagai budak industri perang. Tragisnya, jumlah orang yang tewas saat membangun roket V2 jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang tewas akibat ledakan roket tersebut di London. Inilah paradoks berdarah dari sejarah roket kita. Jalan menuju bulan secara harfiah dibangun di atas penderitaan ribuan nyawa yang tak bersalah. Memasuki tahun 1945, saat tentara sekutu dan Uni Soviet mengepung Berlin, sebuah perburuan harta karun baru dimulai. Namun, harta ini bukan emas atau permata, melainkan otak manusia. Wernher von Braun dan timnya menyadari bahwa perang telah kalah. Mereka berada di persimpangan jalan, menyerahkan diri ke Soviet yang kejam atau mencari perlindungan ke pihak Amerika. Dalam sebuah pelarian dramatis melintasi Jerman yang hancur, para ilmuwan ini membawa ribuan dukungan teknis roket yang tak ternilai harganya. Mereka tahu bahwa pengetahuan mereka adalah tiket untuk pengampunan atas dosa-dosa perang mereka, karena pemenang perang berikutnya adalah mereka yang menguasai langit. Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi rahasia tingkat tinggi yang dikenal sebagai Operation Paperclip. Tujuan mereka jelas, merekrut ilmuwan Jerman,
termasuk anggota Partai Nazi dan perwira SS, untuk bekerja bagi militer Amerika. Sejarah kelam mereka diputihkan, catatan kriminal perang mereka disembunyikan di bawah klip kertas. Itulah asal-usul namanya. Lebih dari 1.600 ilmuwan, insinyur dan teknisi dibawa ke Amerika Serikat. Di tengah ketakutan akan perang dingin yang mulai memanas, moralitas dikalahkan oleh pragmatisme. Amerika lebih memilih mempekerjakan mantan musuh daripada melihat teknologi roket tersebut jatuh ke tangan Uni Soviet. Di sisi lain tirai besi, Uni Soviet tidak tinggal diam. Di bawah komando Sergei Korolev, seorang jenius yang sempat mendekam di kamp Gulag, Soviet meluncurkan Operasi Oso Aviahim. Mereka mengangkut ribuan teknisi roket Jerman dan sisa-sisa pabrik V2 ke Rusia. Meskipun tidak mendapatkan ikan besar seperti von Braun, Soviet berhasil merekayasa ulang V2 menjadi roket R1, yang kemudian berevolusi menjadi R7, roket balistik antar benua pertama di dunia. Persaingan ini bukan lagi soal ideologi, melainkan perlombaan senjata paling berbahaya yang pernah ada, di mana sebuah roket tidak lagi hanya membawa bahan peledak konvensional, tetapi hulu ledak nuklir. Oktober 1957. Dunia terkejut oleh suara bip-bip yang dipancarkan dari luar angkasa. Uni Soviet telah meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia. Kejadian ini memicu histeria di Amerika Serikat. Roket R7 yang membawa Sputnik adalah keturunan langsung dari teknologi V2 yang telah dimodifikasi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa teknologi roket telah mencapai tahap di mana tidak ada lagi tempat di bumi yang aman dari jangkauan lawan. Namun bagi publik, ini adalah awal dari era baru, Space Race. Perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling unggul di luar angkasa dimulai, dan panggung utamanya adalah bulan. Pada tahun 1958, NASA didirikan sebagai respon atas kemajuan Soviet. Wernher von Braun, mantan perwira SS yang dulu membangun senjata untuk Hitler, kini menjadi Direktur Pusat Penerbangan Luar Angkasa Marshall. Ia menjadi wajah publik bagi eksplorasi antariksa Amerika. Media-media besar menampilkannya sebagai sosok visioner, mengaburkan masa lalunya yang kelam. Di bawah bimbingannya, teknologi yang awalnya dirancang untuk menghancurkan London mulai diubah menjadi roket Saturn V, sebuah monster mesin yang memiliki tinggi 110 meter dan kekuatan yang tak terbayangkan. Tanpa fondasi yang diletakkan di Peenemünde, ambisi Kennedy untuk mendaratkan manusia di bulan mungkin hanya akan menjadi angan-angan. Mengapa V2 begitu penting? Karena ia memecahkan masalah fundamental propulsi cair yang masih digunakan oleh SpaceX dan NASA hingga hari ini. Sistem pompa turbo yang digerakkan oleh peroksida untuk memasuk bahan bakar ke mesin adalah terobosan yang sangat radikal. Tanpa sistem ini, roket tidak akan pernah memiliki daya dorong yang cukup untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi dengan beban yang berat. Setiap kali Anda melihat roket Falcon 9 mendarat kembali secara vertikal, Anda sebenarnya sedang melihat evolusi dari prinsip kontrol penerbangan otomatis yang pertama kali diuji coba di rawa-rawa Jerman Utara pada tahun 1942. 20 Juli 1969, Neil Armstrong menginjakkan kaki di permukaan bulan. Ini adalah momen kejayaan bagi umat manusia, sebuah pencapaian teknis terbesar dalam sejarah. Namun, di balik layar kontrol di Houston, ada ratusan ilmuwan Jerman yang bersorak. Bagi mereka, ini adalah validasi dari pekerjaan seumur hidup mereka yang dimulai dari ambisi gelap perang. Roket Saturn V yang membawa misi Apollo 11 adalah puncak dari garis keturunan teknologi yang berlumuran darah. Ini memunculkan pertanyaan filosofis yang mendalam bagi kita semua. Apakah sebuah pencapaian yang mulia bisa dibenarkan jika ia lahir dari asal-usul yang penuh kekejaman? Selama berpuluh-puluh tahun, dokumen-dokumen tentang perang nyata para ilmuwan Operation Paperclip dalam kejahatan perang Nazi tetap diklasifikasikan. Publik hanya diperbolehkan melihat mereka sebagai ilmuwan hebat yang mencintai sains. Namun, sejarah selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan. Investigasi jurnalis dan pembukaan arsip intelijen mengungkap bahwa banyak dari mereka tidak hanya mengetahui tentang kerja paksa di Mittelbau-Dora, tetapi secara aktif terlibat dalam permintaannya. Fakta mengejutkan ini mengingatkan kita bahwa teknologi tidak pernah netral. Ia selalu membawa jejak dari tangan-tangan yang membentuknya. Hari ini, kita memasuki babak baru. Dominasi negara dalam teknologi roket telah beralih ke perusahaan swasta seperti SpaceX, Blue Origin, dan Virgin Galactic. Namun, pondasi fisika dan mekanikanya tetap tidak berubah.
Elon Musk seringkali memuji pencapaian awal roket, namun jarang sekali ada yang menyebutkan silsilah kelam di baliknya. Kita kini berbicara tentang kolonisasi Mars dan penambangan asteroid, seolah-olah roket adalah penemuan yang murni lahir dari semangat eksplorasi. Padahal, tanpa dorongan militeristik untuk saling menghancurkan, kita mungkin masih berjarak puluhan tahun dari teknologi antariksa saat ini. Dokumenter ini tidak bertujuan untuk meremehkan pencapaian sains, melainkan untuk memberikan perspektif yang utuh. Sejarah bukan sekedar hitam dan putih. Kita dihadapkan pada dilema moral yang berat. Apakah kita harus merayakan roket sebagai alat penjelajahan bintang, atau meratapinya sebagai monumen atas hilangnya kemanusiaan? Realitasnya adalah keduanya benar. Teknologi roket adalah pedang bermata dua yang paling ekstrim dalam sejarah peradaban kita. Ia lahir dari keinginan untuk menjatuhkan bom di atas kota, tetapi kini ia menjadi satu-satunya cara bagi spesies manusia untuk selamat jika bumi tidak lagi mampu menopang kehidupan. Saat kita menatap masa depan, kita mulai meninggalkan jejak kimiawi dari V2. Ilmuwan kini mengembangkan mesin ion, propulsi nuklir termal, dan bahkan layar surya. Kita sedang berusaha melampaui batasan yang ditetapkan oleh von Braun dan Korolev. Namun, pelajaran dari masa lalu tetap relevan. Setiap kali kita menciptakan teknologi baru yang revolusioner, kita harus bertanya, siapa yang akan mengendalikannya? Dan apa harga yang harus dibayar oleh kemanusiaan untuk kemajuan tersebut? Penemuan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar, yang seringkali baru kita sadari setelah semuanya terlambat. Setiap kali sebuah roket meluncur hari ini, ada gema dari masa lalu yang ikut terbawa. Getaran yang dirasakan oleh warga London pada tahun 1944 memiliki frekuensi yang sama dengan getaran yang dirasakan oleh penonton di Cape Canaveral saat ini. Kita tidak bisa menghapus sejarah, tetapi kita bisa belajar darinya. Teknologi roket adalah warisan dari kejeniusan sekaligus kegelapan manusia. Ia adalah bukti bahwa dari abu kehancuran, manusia mampu membangun tangga menuju langit. Jejak yang disembunyikan itu kini telah menjadi bagian dari DNA peradaban kita yang sedang berjuang menjadi spesies multiplanet. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mendalam di Lensa Dunia. Kisah di balik teknologi roket mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu datang dari tempat yang bersih. Ia seringkali lahir dari konflik, ambisi, dan bahkan tragedi. Namun, bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut saat ini adalah pilihan kita sepenuhnya. Apakah kita akan menggunakannya untuk kembali saling mengancam atau untuk mengeksplorasi luasnya alam semesta yang belum terjamah? Pilihan itu ada di tangan generasi kita saat ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda pencapaian ke bulan membenarkan penggunaan ilmuwan dengan masa lalu kelam? Like video ini jika Anda belajar sesuatu yang baru hari ini, dan bagikan kepada mereka yang mencintai sejarah dan sains. Saya dari Lensa Dunia, pamit undur diri. Sampai jumpa di penjelajahan fakta mengejutkan berikutnya. Tetaplah penasaran, karena dunia ini memiliki lebih banyak lapisan daripada yang terlihat oleh mata.